tidak terlibat dalam PB PON, ada SK ataupun tidak ada SK. Tetapi kan yang pasti kan PON ini tuan rumahnya Aceh ini dan akan banyak cabur main di Banda Aceh. Ya, kita ini pasti akan all out. Seperti saya sampaikan di awal tadi, kita sangat senang, kita sangat semangat. Dukungan pemerintah kota, Pak Wali berulang kali dalam rapat kita menyampaikan ke dinas-dinas untuk mendukung penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-83 tahun keempat edisi Senin 3 Juni 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas tentang 99 hari lagi ini menjelang PON ke-21, di mana venue yang sedang diperbaiki dan juga ini Kota Banda Aceh menjadi center Pekan Olahraga Nasional ke-21. Tentu ini juga kita pertanyakan bagaimana kesiapan Kota Banda Aceh ya untuk menyambut PON ini. Baik, kita akan angkat tema tentang kesiapan Kota Banda Aceh menyambut PON ke-21 tahun 2024 dengan narasumber kita, Bang Reza Kamilin STP, beliau adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Bang Reza? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah bisa hadir ke studio PTM pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir ke PTM hari ini. Perdana Bang Reza ya? Perdana dan bangga dan mudah-mudahan bisa banyak mencerahkan lah, karena juga insya Allah PTM ditonton mencerahkan Kota Banda Aceh terkait tentang PON ke-21 pastinya ya. Ini tema kita sangat menarik. Siap. Apalagi ini banyak yang mempertanyakan ini kira-kira Kota Banda Aceh benar-benar siap nggak sih, atau kalau misalnya dibilang Provinsi Aceh itu siap tidak menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, dan ini perdana ya untuk PON di Aceh ini. Perdana ya. Selama sejarah Republik Indonesia berdiri. Wah, nah selama sejarah ini momentum yang sangat sakral ini Bang Reza, itu seperti apa sebenarnya persiapan PON sendiri? Baik, terima kasih Bu Aminah. Yang pertama mungkin di kesempatan pertama kami ucapkan terima kasih kepada PTM yang sudah mengundang kami ke sini. Kami sangat antusias karena memang ini satu wahana bagaimana kita bisa mengkomunikasikan sebetulnya banyak program progres pemerintah Kota Banda Aceh, dan tentu jumpa dengan anak muda Banda Aceh lah di channel PTM. Mudah-mudahan makin banyak yang subscribe, makin banyak yang follow dan segala macam. Baik, tema hari ini kita tentu kesiapan Banda Aceh menjelang PON 21 tahun 2024. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah kita harus menyambut ini dengan sangat semangat, dengan semangat gembira. Karena apa? Ini kan PON kan event 4 tahunan Bu Mina nih. Kalau kita lihat jumlah provinsi kita hampir 38 provinsi. Ini kan kita harus nunggu, kalaulah digilir per satu provinsi, kita harus nunggu 160 tahun lagi nanti bisa tuan rumah PON di Aceh. Jadi ini memang suatu momen yang seperti Bu Mina sampaikan tadi, suatu momen yang sangat luar biasa, dan tentu kita harus siap lahir batin untuk menyongsong PON yang tinggal 99 hari lagi. Nah, bagaimana dengan Banda Aceh sendiri? Kita kan tahu kemarin ada SK Gubernur yang menetapkan venue PON. Nah, penetapan venue PON ini tentu kan dambaan semua kabupaten kota lah, bagaimana semakin banyak venue PON tentu kan akan semakin banyak manfaatnya kita ke depan, karena kan venue-nya kan akan standar nasional dan internasional yang dibangun, kan nggak cilet-cilet lah bahasa Aceh istilahnya. Nah, alhamdulillah kita juga dari Banda Aceh menawarkan proposal, presentasi dan segala macam, dukungan penuh dari Pak Wali dan seluruh jajaran. Alhamdulillah dari 33 cabur yang dilaksanakan di Aceh, 21 itu dilaksanakan di Banda Aceh gitu. Atau hampir 64% itu ada di Banda Aceh, alhamdulillah. Jadi ada 21 cabur yang nanti akan main, dan venue-nya itu sedang direhab, dibangun di Kota Banda Aceh. Dan ini kan satu keuntungan yang sangat luar biasa tentunya pada Banda Aceh, karena pasca PON tentu ini PR kita berikutnya adalah, dan ini kita beberapa venue milik Pemko Banda Aceh sendiri, kita berani garansi sana itu bersama Pak Wali bahwa pasca PON ini akan tetap kita gunakan. Karena memang ada trauma seperti di beberapa tempat, di Palembang, pasca PON kan venue PON-nya kan jadi terbengkalai ini. Tapi kan kita alhamdulillah ini kan di Banda Aceh ini kan istilahnya membangun baru di tempat lama gitu.
Oke, tadi Bang Reza Anda sebutkan 60% ya, maksudnya cabur untuk Kota Banda Aceh. Itu dari 23 cabang apa? Dari 33. Kabupaten. Oh, 33. Dari 33 dari 33 cabur itu ada 10 kabupaten kota yang menjadi tuan rumah PON di Banda Aceh. Oke, 10 di Aceh. kabupaten kota mana aja nih? Katakanlah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Tengah, Pidi, Aceh Timur, Lok Semawe. Nah, sekarang ada 10 kabupaten kota yang akan dilaksanakan pertandingan pemilihannya PON. seperti apa itu kalau misalnya? Kenapa kan bisa jadi pertanyaan kabupaten kota yang lain kok nggak masuk gitu loh? Jadi pemilihannya sebetulnya kan ini kan oleh PB PON yang ini pengurus PON pusat bersama cabur pengurus pusatnya yang memilih kesesuaian. Katakanlah misalnya memilih layar di pantai pantai Kampung Jawa, kenapa nggak di Sabang atau kenapa nggak di Aceh Selatan? Nah, ini yang memilih Titi adalah technical delegate dari cabur yang ada di pusat, gitu. Jadi di PB pusatnya, katakanlah TD-nya datang melihat beberapa daerah menawarkan, katakanlah Sabang misalnya menawarkan untuk layar, Banda Aceh menawarkan untuk layar, PD menawarkan untuk layar. Nah, ini setelah dilihat, dinilai orang pusat lah PB melalui TD technical delegate percabur inilah yang memutuskan bahwa layar cocok dilaksanakan di Kampung Jawa. Dan ini juga beberapa akses pendukung kan, katanya jalan, kedekatan dengan bandara, dan segala macam faktor-faktor pendukung inilah menurut kami yang memang alhamdulillah dari 33 cabur tadi, 21 itu insya Allah dilaksanakan di Banda Aceh. Oke, Barai. Untuk SK pengurus sendiri sudah ada atau tidak nih? SK pengurus itu sebetulnya kan untuk PON ini ada disebut dengan PB PON. Itu SK KONI Pusat dan ketua umumnya kalau saya nggak salah itu Pak Gubernur, ketua hariannya Pak Sekda. Sekretaris umumnya kayaknya Pak Kadispora Aceh. Dan memang di susunan SK tersebut memang seluruhnya adalah di tingkat provinsi, nggak ada kabupaten kota yang terlibat. Loh, tapi kan Kota Banda Aceh masanya menjadi venue-nya ya, menjadi senternya ini. Kok Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri tidak terlibat di dalam SK tersebut? Itu mungkin pertimbangan di provinsi, kita tidak terlalu detail ya, apa kira-kira Kadispora ataupun wali kota di kabupaten kota yang ada venue PON tadi yang 10 tadi itu nggak masuk. Tidak hanya Banda Aceh tentunya kan, misalnya Aceh Besar, Pidi, Sabang. Siapa yang tetapin SK itu? Apakah KONI Pusat? KONI Pusat. KONI Pusat. KONI Pusat. Jadi kabupaten-kabupaten kota tidak masuk ke dalam pengurus. Sampai saya ini belum. Apakah akan ada misalnya perbaikan SK atau SK selanjutnya mungkin? Itu kan harusnya ada sub, ya nggak sih? Mungkin PB. Ya, mungkin ada sub PB. PB PON ya, mungkin seperti di Papua dulu ada sub PB PON, tapi kita belum melihat itu. Tapi alhamdulillah Banda Aceh bersemangat lah untuk menyambut PON ini. Dalam beberapa kesempatan, beberapa kali sudah wali kota mengumpulkan SKPD dan mengajak seluruh SKPD bahwa dalam hukumnya adalah wajib menyukseskan PON ini. Dan terakhir kita juga kemarin rapat kerja dengan seluruh kecil 90 kecil di Kota Banda Aceh, dan pada kesempatan tersebut salah satu agendanya adalah bagaimana kesiapan Banda Aceh dalam menyambut PON. Ini sudah kita sosialisasikan kepada kecil-kecil, dan Pak Wali sudah menyampaikan mohon dukungan seluruh kecil, apalagi kecil-kecil katakanlah seperti kecil Ilung Raya, yang nanti ada venue PON di situ, pembukaan PON di situ. Ini sudah kita komunikasikan. Hal yang wajar nggak Bang Reza kalau misalnya kabupaten kota tidak dilibatkan dalam SK? Hal yang wajar nggak kalau menurut pendapat Bang Reza sendiri sebagai kepala dinas? Atau legowo atau biasa aja menerima gitu? Kalau kita gini sebetulnya sih, terlepas terlibat tidak terlibat dalam PB PON, ada SK ataupun tidak ada SK. Tetapi kan yang pasti kan PON ini tuan rumahnya Aceh ini, dan akan banyak cabur main di Banda Aceh. Ya, kita ini pasti akan all out. Seperti saya sampaikan di awal tadi, kita sangat senang, kita sangat semangat. Dukungan pemerintah kota, Pak Wali berulang kali dalam rapat kita menyampaikan ke dinas-dinas untuk mendukung penuh. Tidak hanya dukungan moral, ada dukungan anggaran. Berarti ini kan kabupaten kota yang lain tidak juga mempertanyakan, tidak ada kecemburuan sosial di sini? Sampai saat ini belum sampaikan ke saya. Mungkin ada, saya juga nggak tahu. Gitu. Harusnya ada ya, tapi kita juga nggak tahu kenapa keputusan itu tergantung kepada pusat ya, Bang Reza. Karena SK PB PON, SK KONI Pusat. Oke, venue sendiri, venue-nya seperti apa? Persiapannya seperti apa? Berapa persen sudah hampir selesai? Apalagi ini 99 hari, ini kan tidak waktu yang panjang ini.
waktu yang sangat singkat. Baik, jadi memang venue ini alhamdulillah ditangani oleh Kementerian PUPR semua, dananya dari APBN, dan sejauh ini kalau ditanya kepada saya apakah ini akan tepat waktu, saya melihat insya Allah akan tepat waktu. Karena memang ini kan untuk mengamati pembangunan sesuatu ini kan tidak semua orang harus bisa mengamati. Kan ini harus punya perencanaan gitu ya. Jadi kalau kita dalam rapat evaluasi terakhir kemarin pembangunan venue yang kita memang rutin melaksanakan ini dengan Kementerian PUPR, seluruh pemilik venue kabupaten kota diundang. Kalau kita lihat ada disebut kurva S-nya itu, kurva pembangunan, kurva S lah istilah orang teknik itu. Jadi progresnya akan sangat signifikan di Juni, Juli, Agustus ini. Juni, Juli ini kurvanya naik tinggi gitu. Dan kalau kita melihat sekarang progresnya mencapai 30-35%, insya Allah dalam Juni dan Juli mungkin bisa 80%. Karena rata-rata venue ini ditargetkan di Agustus 2024 sebelum pembukaan PON nantinya di September. Oke, Anda sebutkan tadi salah satu keuntungan mungkin ya Kota Banda Aceh diperbaiki venue-nya yang 10 kabupaten kota tadi yang terpilih. Tapi kan juga anggaran itu banyak menggunakan anggaran APBA juga. Iya, jadi dengan di tengah keterbatasan pemerintah kota yang sekarang baru mulai sehat kembali, tentu kan kita sangat senang sekali lah. Stadion Lampindeng itu kan seumuran saya itu. Stadion Lampindeng itu nggak salah saya itu 83 itu setelah MTQ di Bang Padang pindah. Kondisinya memang sudah sangat tidak layak lagi, usia bangunan udah 40 tahun. Nah, alhamdulillah ini dibangun dengan APBN untuk venue PON dan insya Allah standar FIFA. Oke, standar FIFA ya. Standar FIFA. Jadi setelah PON, kalau setelah PON khusus Stadion Lampindeng kita berani garansi kemarin ke Kementerian PUPR bahwa ini tetap kita gunakan setelah PON, karena memang PR kita tentunya bagaimana kan dengan lapangan-lapangan yang sudah standar ini, kita juga berharap dukungan semua pihak, dukungan KONI, dukungan pemprov cabur, ini bagaimana mungkin event-event kalender nasional ataupun internasional bisa lah kita bawa ke Aceh, kira-kira begitu. Karena efeknya itu kan sangat luar biasa ini. Akan banyak datang orang ke Aceh, perekonomian juga tumbuh, UMKM hidup, hotel penuh, makanan laku, dan efeknya juga bahkan katanya Bang Reza, ini kalau misalnya PON nanti ini dimulai 8 September sampai 20 September ini berapa hari? 12 ya. Jadi itu apakah misalnya ketercukupan hotel atau bahkan katanya nih yang olahragawannya itu tidak ada tempat, atau seperti apa nih gambarannya? Itu di mana? Apakah ada ditempatkan di tempat yang khusus difasilitasi oleh Pemkot Kota Banda Aceh atau seperti apa? Jadi di PB PON sendiri itu ada memang yang menangani khusus tentang penginapan ini. Tadi yang diurus, yang wajib diurus oleh PB PON ini kan akomodasi atlet dan ofisial. Ini yang wajib disediakan. Nah, ini di provinsi kalau saya nggak salah ketua timnya Pak Kadis Naker ya kalau nggak salah. Ya, Pak Kadis Naker Mobduk Aceh. Beliau selaku ketua tim yang mengurus akomodasi. Nah, hitungan kita, dan ini juga pemerintah Kota Banda Aceh di tengah tadi menurut Bu Mina nggak masuk SK dan segala macam. Kita sudah berkoordinasi nih. Kita sudah berkoordinasi. Jadi data yang kami terima itu dengan 21 cabur tadi, kita itu atlet dan ofisial yang sudah terdaftar, dan mungkin juga ini akan bertambah karena terus pendaftaran berlangsung karena ada juga provinsi baru Kota Baharnya mau ikut, itu hampir 5.000, hampir 6.000 lah kita bilang, jumlah atlet dan ofisial yang mendaftar, yang sudah terdaftar sama PB PON, dan itu mereka yang akan menginap di Banda Aceh karena 21 cabur tadi mainnya di Banda Aceh. Itu termasuk provinsi dari luar juga? Iya, dari seluruh Indonesia ini, untuk 21 cabur tadi yang main di Banda Aceh, itu sudah terdaftar atlet dan ofisialnya sekitar 5.000 sekian, katakanlah kita bulatkan 6.000. Nah, 6.000 ini dipastikan atlet dan ofisialnya akan menginap di Banda Aceh. 6.000 ini di mana nih Bang? Kalau kita kalau misalnya dengan jumlah hotel yang ada, cukup nggak nih? Nah, ini juga sudah mulai kita hitung-hitung, kita kaji-kaji. Jadi kemarin sudah dihitung. Itu belum panitia ya? Belum panitia, jadi sudah dihitung jumlah kamar di Banda Aceh itu, data dari Dinas Pariwisata, kita sudah rapat kemarin itu sekitar 3.500 kamar. Cuman 3.000, artinya ada kurang 3.500. Kalau asumsinya satu orang satu kamar masih kurang, tapi kalau asumsinya 3.500 kali 2, 7.000.
mungkin masih ada tadi 6.000, sedangkan kalau kamar 3.500 kali 2 kan 7.000. Berarti panitia dan sebagainya. Ini belum lagi termasuk misalnya orang yang penonton yang datang ke itu seperti apa? Apakah juga katanya nih isu ya Kota Banda Aceh akan berinisiatif untuk menempatkan misalnya orang-orang di rumah warga, bener nggak tuh? Iya, jadi kan kita kan belajar beberapa event nasional yang dulu kita juga pernah PENAS kemarin, dan beberapa rumah warga kan juga dipakai. Nah, pada sampai dengan minggu ini kita masih menghitung-hitung sebetulnya ini dengan panitia provinsi, sehingga kesesuaian antara kebutuhan dengan berapa yang kita sediakan. Pada hal kesempatan pertama tadi kan sudah kita coba gambarkan bahwa ada 6.000 yang nginap di Banda Aceh Atlet Official, kita punya 3.500 kamar. Tapi juga asumsi saya nih ada cabur yang main di Aceh Besar ataupun di PD, dan kabarnya insya Allah tol Sibanceh ini akan diresmikan di Agustus ini. Saya rasa juga akan banyak yang nginap di Banda Aceh juga ini, yang main di Sigli ataupun yang main di Aceh Besar. Jadi asumsi kita sampai atlet dan ofisial ada 7.000 ditambah dengan apa istilahnya penonton, panitia, yang keluarga yang datang dan segala macam. Nah, inilah yang coba difasilitasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh, termasuk salah satu kemarin disampaikan oleh Pak Wali. Kita menunggu hitungan resmi dari provinsi kebutuhannya, dan kalau memang ini dibutuhkan, Pak Gisi sudah disampaikan pada tahapan pertama. Ini juga untuk mempersiapkan, tolong didata kalau memang ada rumah-rumah warga yang siap untuk dijadikan tempat untuk menginap. Ini tentu ini akan kita data dan kita akan sampaikan ini ke pemerintah provinsi. Insya Allah Banda Aceh sudah mulai memikirkan hal ini, dan tentu kebutuhannya ada di provinsi. Dan itu harus siap tuh Bang Reza, karena itu kan memang waktu yang sangat singkat ya. Takutnya nanti menjadi kendala, justru menjadi omongan ketika tidak siap dengan situasi lapangan. Dan itu permasalahan yang sangat kompleks untuk penipuan. Karena hitung-hitungan. Apakah itu menjadi masalah utama untuk penginapan? Sebetulnya semua hal ini kan kita lihat secara komprehensif. Salah satu bagiannya adalah masalah penginapan. Kita sudah berkoordinasi dengan provinsi butuh berapa untuk atlet dan ofisial. Kita hitung-hitung juga dengan dengan penonton, panitia, keluarga yang datang menonton dan segala macam. Ini yang coba kita hitung dengan kebutuhan kamar hotel tadi. Kita sudah dapat data ada 3.500 lah maksimal ini jumlah kamar hotel di Banda Aceh. Kita lihat kebutuhan kebutuhan provinsi atau kebutuhan PB PON tadi untuk PON berapa, dan ini tentu plan B-nya Banda Aceh juga sudah mulai mewanti-wanti Pak Gisi bahwa siapkan ini rumah-rumah warga yang memang nanti kalau memang diperlukan akan kita sampaikan ke kecil-kecil. Itu juga sewa ya, tidak gratis. Iya pastilah, ini kan juga peluang usaha yang memang yang nanti kita ini. Dan samping itu kan juga Banda Aceh di samping dukungan-dukungan seperti itu, di tahun ini juga ada dukungan anggaran untuk apa? Bukan untuk venue PON, katakanlah ada jalan yang menjadi kewenangan kota yang menuju ke venue PON, sudah mulai diperbaiki tahun ini. Ada got yang di sekitar venue PON juga sudah mulai, seperti di samping Stadion Murtala itu ada got yang memang kita rehab, karena untuk keperluan PON juga, kesiapan rumah sakit juga, karena kan venue terdekat dengan tempat pembukaan PON Rumah Sakit Meraksa. Dan ini juga tahun ini juga ada peningkatan fasilitas, dan anggarannya sudah dianggarkan, dan kemudian juga akan ada penambahan anggaran untuk persiapan PON, katanya ada perubahan anggaran di bulan Juli ini. Di samping itu juga kita dari Dispora juga mengedukasi masyarakat, terus mensosialisasikan kepada masyarakat, karena juga kan kita harus menjadi tuan rumah yang baik sebetulnya. Karena kesuksesan PON kan prestasi sudah dipikirkan oleh KONI, venue sudah dipikirkan oleh pemerintah, sekarang masyarakatnya juga harus kita siapkan menyambut tamu untuk menampakkan pemeliharaan jami adat katanya. Bagaimana hal-hal positif ini tentu bisa dibawa pulang oleh para tamu yang nanti insya Allah 12 hari akan berada di Banda Aceh. Dan juga mungkin dinas-dinas lain kemarin juga melaporkan, di Sehub juga mungkin akan menambahkan penunjuk jalan. Mungkin bagi orang Banda Aceh sampai Simpang 5 kan mudah nyari sate matang gitu kan, tetapi bagi tamu tentu perlu penambahan arah penunjuk jalan, katakanlah di titik Simpang 5 untuk menunjukkan beberapa titik-titik strategis yang mungkin sudah biasa bagi kita, tapi kita ingat 12 di September nanti 100 hari lagi kita akan menerima tamu-tamu dari luar, tentu juga penunjuk arah jalan juga harus semakin lebih detail. Dan insya Allah Banda Aceh sekali lagi sesuai dengan arahan Pak Wali, Pak Sekda dan seluruh SKPD kita komit dan memang all out lah untuk menyukseskan
PON di Aceh ini, dan apalagi memang Banda Aceh kebagian 21 cabur atau sekitar 64% cabur yang main di Aceh itu mainnya di Banda Aceh. Gitu. Oke, berarti utusan dari Kota Banda Aceh caburnya udah banyak juga ya? Karena ada isu nih dari beberapa PJ yang lalu kan banyak ketika PON di Sigli ya. Pora di Sigli ini banyak yang katanya atlet-atlet Banda Aceh berpindah ke Aceh Besar karena memang ada yang tidak dihargai seperti itu kan. Nah, apakah di PON nasional ini mereka akan kembali menyatu kembali bawa nama atas Kota Banda Aceh atau seperti apa nih Bang Reza? Jadi sebenarnya kita bagi-bagi tugas lah sebetulnya kan, kalau atlet karena ini atletnya prestasi itu yang tangani KONI lah kira begitu. KONI, atlet Banda Aceh alhamdulillah banyak yang melapor untuk mereka masuk PON. Jadi KONI prestasi sama atlet itu full KONI Aceh lah yang mempersiapkan mereka. Tentu makanya di PB PON itu kalau kita lihat kan nggak ada orang KONI sebetulnya. Hanya dinas-dinas provinsi dan instansi terkait ini lebih kesiapannya sebagai panitianya. Atletnya ada di KONI, kesiapan panitianya ada di PB, dan tentu daya dukung kabupaten kota ini yang paling tidak kita sudah mendapat kebanggaan loh bahwa cabur-cabur itu, dan kita juga karena kan begini, ketika venue PON ini dibangun, katakanlah Stadion Haji Murtala Lampindang, orang pusat juga butuh kepastian, Bu Mina, bahwa ini asetnya tidak bermasalah, bahwa dokumen-dokumen IMB-nya dan segala macam ini bisa disiapkan oleh pemerintah kota, dan alhamdulillah kita sudah sesuai dengan arahan Pak Wali, kita sudah bekerja dari 2023 untuk menyiapkan dan meyakinkan pusat bahwa ini siap dibangun, dokumen clean and clear-nya ready, kira-kira kan begitu. Karena pusat tentu kan tidak akan berani membangun venue atau merehab venue itu, katakanlah Banda Aceh mengatakan di Murtala itu punya Banda Aceh, mana sertifikatnya? Itu dokumen-dokumen seperti segala itu. dokumennya harus jelas. Kita sudah meyakinkan lah semua pihak, dan memang dari 21 venue di Banda Aceh ini yang asetnya Pemko Banda Aceh itu cuma 4. Selebihnya kan punya provinsi, punya Unsyah, punya Polda Aceh, punya Kodam Iskandar Muda. Tetapi kan dalam konteks yang lebih luas, siapapun pemilik aset ini insya Allah kan nanti pasca PON tentu akan dimanfaatkan oleh warga kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan ini juga momentum untuk mendapatkan PAD yang signifikan untuk kota Banda Aceh ya, Pak Reza? Oh ya, pastilah, karena kan dengan apa usaha-usaha apapun kita lakukan ini kan tentu dengan tidak memberatkan masyarakat juga, tentu kan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dan tentunya kan tidak hanya itu kan, seperti saya sampaikan tadi kan, bayangkan dengan kita punya yang standar ini, katakanlah sekarang misalnya gedung Kempo yang standar internasional, misalnya ada event nasional, event internasional bisa pindah ke Banda Aceh, kan suatu yang sangat banyak manfaatnya. Baik Bang Reza, ini menarik ya ketika kita bahas tentang persiapan PON ke-21 di Provinsi Aceh sebagai tuan rumah ya, Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Berarti ini mainnya di Sumatera Utara dulu ya, baru ke Provinsi atau memang berdampingan? Begini, yang pertama yang pasti adalah pembukaan PON 8 September itu alhamdulillah akan dipusatkan di Luhung Raya, di Stadion Harapan Bangsa. Pak Presiden dijadwalkan akan membuka PON-nya. Berarti pembukaan pertamanya memang di Aceh ya? Di Aceh, nanti mungkin penutupannya ke bagian Medannya, kira-kira begitu. Jadi kan ini kan ada 60-an cabur ya, mungkin mainnya kan paralel, main terus kan. Malah bola mungkin mendahului, sepak bola mungkin mendahului sebelum pembukaan, karena kan panjang ininya, apa namanya istilahnya, kompetisinya. Oke, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga di sini perannya apa di dalam PON ini? Kalau KONI mungkin prestasi. Ya, kalau Dinas Pemuda dan Olahraga? Ya, kita kan sebetulnya di kota kan aset yang digunakan untuk venue PON kan asetnya, yang pengguna asetnya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh. Jadi dari 4 aset yang milik Pemko yang digunakan, nah tentu ini punya Pemko. Ini yang pertama kita pastikan seluruh dokumennya, kesiapan dokumennya, dokumen clean and clear-nya benar-benar siap, sehingga memang alhamdulillah dengan Allah mudahkan juga sampai saat ini belum ada kendala apapun. Oke, berarti ini tanggung jawabnya di Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang kedua, kita juga sudah dari tahun lalu kita sudah mulai mengedukasi sebetulnya masyarakat, menyampaikan ke masyarakat bahwa ini kita ada PON, mari kita bersiap, mari kita berbenah. Dan kemarin dalam kesempatan juga kita juga sudah mengajak seluruh kecil, sudah ada surat wali kota kita sampaikan untuk ya
menyemarakkanlah suasana PON di Kota Banda Aceh, dan kita minta juga kesediaan Gesi untuk menghias umbul-umbul, spanduk PON di kantor Gesi, di tempat-tempat strategis, di Gapura, apapun, sehingga memang semarak PON ini yang tinggal 100 hari lagi bisa sangat terasa di Banda Aceh. Last question nih Bang Reza ya, seberapa optimis misalnya Kota Banda Aceh atau Provinsi Aceh untuk memenangkan juara umum di tingkat nasional kan? Kalau misalnya belajar dari yang sebelum-sebelumnya seperti apa? Atlet-atlet kita tuh bisa nggak sih secara kompetitifnya, secara nasional bisa diandalkan nggak menjadi the winner nih semua? Sebetulnya ya agak susah, karena kenapa? Yang pesimis pertama, nih jadinya. Enggak, bukan begini. Hitung-hitungan prestasi, peluang, cabur favorit, non favorit, berapa medali yang akan diperoleh ini kan sudah ada di KONI nampaknya. Dan KONI kan kemarin Pak Gubernur juga sampaikan target kita kan 10 besar nih. Tidak rasa target yang berat, karena memang kita bersaing dengan seluruh provinsi di Indonesia. Kan target Pak Gubernur kalau nggak salah kan 10 besar ya kemarin ya. Nah tentu Pak Gubernur sudah mendapatkan input dari KONI ya, karena KONI pasti sudah menghitung-hitung berapa medali, peluang per cabur, dan tentu kita sama-sama yakinlah dengan Pak Gubernur, apalagi sekali lagi kita ditambah dengan sebagai laku tuan rumah, dan tentu atlet-atlet kita ini butuh dukungan kita semua, dan ini kesempatan terusnya untuk mengedukasi anak-anak kita. Jadi tentu saya juga mengajak seluruh keluarga di Banda Aceh, di Aceh, dimanapun, mari kita nonton PON ini. Karena kan bagi anak-anak itu sangat, apa istilahnya, dengan mengajak seluruh keluarga, termasuk anak-anak generasi kita ke depan, karena kan dengan melihat, tentu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi mereka juga bisa berprestasi di tingkat nasional seperti itu. Berarti semua cabur ini nggak cuma dikasih medali kan, uang juga dikasih kan Pak juaranya? Karena kan banyak nih yang curhat nih, kadang-kadang medali doang, uang nggak ada, nggak cair. Nah gitu kan permasalahan secara kompleks, anggaran banyak, tapi pas ini event nasional insya Allah. Ini event nasional nggak ada masalah dengan daerah ya? Nggak beda lah dengan daerah. Ini insya Allah event nasional ini kan dambaan atlet lah, bahwa bisa tampil di PON itu sudah sangat luar biasa. Dan bayangkan betapa bangganya beberapa cabur kita, katakanlah seperti sepak bola, futsal, tanpa kita harus mengikuti pra-PON, kita sudah langsung lolos ke PON kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Reza atas waktunya. Sebagai closing statement, silakan sampaikan kepada pemirsa PEHTEM yang ada di rumah terkait tentang kesiapan Kota Banda Aceh menyambut PON ke-21 tahun 2024. Silakan Bang Reza. Warga Kota Banda Aceh yang tercinta, PON tinggal 100 hari lagi. Ini kesempatan emas bagi kita semua, mengingat PON ini 4 tahun sekali. Tentu kalau digilir ini kita harus menunggu 160 tahun lagi PON bisa balik ke Banda Aceh. Jadi Pak Wali dengan seluruh SKPD sudah mengarahkan kepada kami semua, dan tentu pada kesempatan ini kami mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh, mari kita sukseskan PON, mari kita menjadi tuan rumah yang baik. Kita akan menyambut ribuan tamu dari seluruh Indonesia, dan mari kita memberikan hal positif sehingga ini akan menjadi kampanye positif bagi kita semua untuk seluruh Indonesia, karena Aceh akan menjadi tujuan ribuan orang pada bulan September nantinya. Dan mari kita sambut semua tamu ini dengan baik, dan tentu harapan kita semua adalah bagaimana menyemarakkan gaung PON di Kota Banda Aceh, dan tentu kita akan punya kesempatan melihat atlet-atlet yang luar biasa nantinya akan bertanding dan berlaga di Banda Aceh, dan tentu ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi motivasi bagi kita semua, terutama bagi generasi muda kita ke depannya, bagaimana juga harus punya cita-cita bisa berprestasi di tingkat nasional. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Reza. Tentu harapan kita juga banyak ya pemenang-pemenang atau the winner dari atlet-atlet Provinsi Aceh ya, sebagai juara umum mungkin nanti kita harapannya nih Bang Reza ya. Baik. Bang Reza, baik pemirsa PEHTEM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.